Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi sama saya Jessie Wijaya yang hari ini akan training Bapak Ibu mengenai TikTok Shop. Nah, saya mau tahu dulu Bapak Ibu di sini sudah siap untuk mendengarkan materi ya. Mungkin kalau yang sudah siap bisa komen siap dulu ya. Siap dan dari kota mana? Nah, saya ingin tahu nih Bapak Ibu dari kota mana aja dan apakah sudah siap jam 7:10 ini ya, lewat 11 tepatnya ya Bapak Ibu ya. Kita mulai belajar mengenai TikTok Shop. Ayo, kemarin siapa ya yang ada tanya tentang gimana caranya mengupload produk di TikTok saya. Nah, kemarin sudah banyak banget yang bersemangat Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita belum bisa membuat upload toko gitu ya, upload produk di toko. Jadi itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Saya baca dulu dari chatnya. Pertanyaan saya kemarin, cara buat kotak yang ada di postingan, Bu Jessy. Oh, oke, kotak konten itu ya, Bu, ya. Nanti mungkin setelah saya jelaskan yang cara upload TikTok Shop, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Melati. Ini berarti terkait konten ya, Bu Melati ya? Oke, siap Kak Jessy. Purwokerto ya? Wah, dari Cilacap, Bu Yuli. Oke, untuk konten nanti setelah TikTok Shop selesai saya lanjutkan ya, Bu ya. Oke, sekarang untuk TikTok Shop bagaimana caranya? Oke, saya share screen langsung. Saya share screen langsung. Kembali ya, Bapak Ibu saya ajak untuk menyiapkan HP yang sudah ada aplikasi TikTok Shop-nya. TikTok Shop itu yang kemarin, eh, sebentar, namanya saya coba cek dulu ya. Namanya itu TikTok Seller ya, X Tokopedia. Oh, TikTok X Tokopedia ya, Bapak Ibu ya. Ini ya, TikTok X Tokopedia. Ini ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya bentuknya ya. Bagaimana cara mengupload produk di TikTok gitu ya. Bapak Ibu kalau melihat di bawah ya, di bawah ini kan ada tulisan home products orders chat settings ya. Kita masuk ke kolom produk. Nah, kita klik produk ya. Jadi, semua produk Keke itu ya sebenarnya itu bisa diupload Bapak Ibu. Tapi memang ada beberapa produk yang ibaratnya apa ya, ada perlu nomor BPOM, ada perlu surat, dan lain sebagainya, ya. Sebentar ya, jadi saya informasikan dulu, semua produk nggak apa-apa Bapak Ibu upload ya, dan cara uploadnya ya seperti yang terlihat di layar ya, ini ada tombol add product, hijau ini ya Bapak Ibu ya, hijau ini ya, ini anggapannya kan masih kosong ya, masih kosong Bapak Ibu ya. Saya contohkan yang sudah saya masukkan ya, Bapak Ibu ya. Karena ini kan nggak ada contoh tulisan dan gambarnya nanti takutnya malah bingung ya. Bapak Ibu saya misalnya saya masukkan yang BMC misalnya ya. Ini kan produk andalan sejuta umat ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa upload ya. Nanti cara kliknya yang add product ini, Bapak Ibu ya, add product ini. Bapak Ibu siapkan 5 atau lebih gambar ya, supaya orang-orang yang melihat produk Bapak Ibu ini dapat penjelasan lebih. Jadi siapkan 5 atau lebih gambar. Nah, gambarnya disarankan yang HD, Bapak Ibu ya, yang benar-benar resolusinya baik. Jadi jangan sampai gambarnya burek ya. Gambarnya burek ini sangat tidak direkomendasikan. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Telegram atau cari di Facebook ya, cari di Instagram, gambar-gambar yang bagus di-download. Nah, kalau bisa Ucing-ucingan. bentar ya, ada suara masuk Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu, ini kalau memang Bapak Ibu waktunya lebih ya, karena di TikTok itu tokonya banyak Bapak Ibu. Nah, tokonya itu banyak sekali. Yang jual BMC juga nggak hanya kita, ya, yang jual Nates tidak hanya kita. Jadi berikan keunikan di toko Bapak Ibu. Misalnya setiap produk yang dimasukkan minimal ada tulisan nama tokonya Bapak Ibu. Nah, kalau toko saya ini kan namanya Natural Health, Bapak Ibu ya. Natural Health. Nah, jadi di gambarnya, nah saya kasih logo. Ya, memang desainnya saya biasa sekali karena waktunya nggak sempat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mempermudah, nanti bisa
klik Canva ya. Jadi bisa pakai aplikasi Canva, itu banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Ya ini kemarin saya versi cepat Bapak Ibu, versi cepat untuk edit. Jadi ya memang ya apa adanya aja ya, tapi ditambahkan identitas toko Bapak Ibu ya. Contohnya tokonya namanya apa, ditambahkan logo. Ya, kalau misalnya bukan logo, biasanya bisa ditambahkan nama tokonya berupa tulisan gitu ya. Misalnya di gambarnya ini Bapak Ibu ya, di gambarnya. Itu bisa. Ya, jadi benar-benar orang tuh tahu, oh saya dulu belinya di toko ibu. Minimal itu meskipun mungkin mereka nggak langsung mengingat nama toko kita, tapi ingat, oh saya ada beli di toko yang ada ijo-ijonya itu loh logonya. Nah, jadi minimal mereka itu bisa mengingat kembali. Apalagi kalau Bapak Ibu rutin ngonten, ya benar-benar sehari sekali, jadi mengingatkan terus para followers dan juga ada live, jadi mereka itu nggak lupa sama Bapak Ibu, ya. Nah ini contohnya, saya masukkan 60 gram, 30 gram, terus saya masukkan juga ini testimoninya Bu Karolin, ya. Kemudian manfaatnya, ya. Nah ini saya ambil semua di Telegram sama di mana ya? Di Instagram kalau nggak salah Bapak Ibu, ya. Jadi saya ambil dari sana semua. Nah, kemudian setelah memasukkan produk image atau gambar, Bapak Ibu masukkan namanya. Nah, namanya apa aja, ya. Bapak Ibu bisa tulis yang komplit. Kalau saya nulisnya BMC krim luka bakar, krim tersiram air panas, iritasi, krim serbaguna, krim kulit, krim pendingin, krim apalagi ya, silakan bisa ditulis. Nah, kalau di TikTok itu ada AI optimize-nya, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bingung mau nulis apa gitu ya, Bapak Ibu bisa pencet ini AI optimize-nya. Misalnya ini saya pencet, ya, dia akan eh, muncul sendiri, Bapak Ibu. Ini artificial intelligence atau apa ya namanya teknologi ya, teknologi buatan gitu ya. Jadi mereka itu bisa bantu bikinkan kita kalimat. BMC, krim luka bakar, tersiram air panas, iritasi, serbaguna, pelembab, multifungsi, perawatan. Nah, itu ya ini yang dibikinkan oleh AI-nya. Kok malah lebih bagus AI-nya ya, Bu ya, dibandingkan yang saya bikin sendiri. Nah, kalau misalnya lebih bagus yang AI-nya, silakan kita pencet yang apply. Ya, kalau kita mencet yang apply berarti langsung ada tanda panahnya ya, Bapak Ibu. Ada tanda panahnya, ini ada dua pilihan. Jadi AI-nya bikinkan kita dua. Nah, saya sepertinya mau pakai yang pertama, saya pencet apply. Nah, udah ya. Saya masukkan apply. Oke. Terus di sini ada kategori ya, Bapak Ibu ya, kategori. Tapi kategori ini biasa otomatis ya. Ini sebenarnya mirip-mirip pas Bapak Ibu upload ke Shopee ya. Mirip-mirip kategorinya bisa sudah diprediksikan sama TikTok-nya ya. Nanti masuknya ke ini. Nah, ke dia sudah pilihkan ya ini ya. Maksudnya ke moisturizer mist. Nah, ini ya. Ini rekomendasinya kategorinya. Kita bisa pilih sesuai yang sesuai. Sesuai yang memang BMC manfaatnya apa ya, Bapak Ibu ya. Saya pilih yang atas. Nah, kemudian deskripsinya. Deskripsinya saya ini ambil dari eh, internet ya, Bapak Ibu ya. Jadi Shopee dan Tokopedia dan juga TikTok itu sudah ada orang yang memiliki toko sebelum kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek aja tokonya siapa yang paling banyak ya orderannya ya, di-copy deskripsinya. Di-copy deskripsinya dan Ibu bisa tambahkan ke produknya Bapak Ibu, ke tokonya Bapak Ibu ya. Seingat saya ini itu saya copy dari tokonya orang lain. Kemudian kalau memang Bapak Ibu rasa ada yang kurang cocok kalimatnya, silakan bisa diubah ya, silakan bisa diubah. Kalau misalnya ada yang kurang cocok gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu sesuai toko yang Bapak Ibu copy, tulisannya sudah, oh ini udah lengkap banget. Ya mungkin Bapak Ibu tinggal tambahkan keunikan toko Bapak Ibu. Misalnya paling atas ditulis siap kirim atau expired terbaru. Nah, atau apa gitu ya, bebas. Kalaupun Bapak Ibu mau membuat deskripsi produk sendiri, Bapak Ibu bisa pencet AI optimize.
Jadi kita dibantu robot lagi, Bapak Ibu. Dibantu robot, mereka akan membuatkan kita caption. Nah, cuman biasa kalau caption ini, ya intinya sinyalnya kalau kuat, mereka bisa tampil dengan cepat, Bapak Ibu. Ya, anggap saja kita lewatkan video, Bapak Ibu bisa memasukkan video. Ya, ini ya tadi ya. Nah, ini yang dibuat oleh AI-nya. Nah, ini karena dia robot yang membuatkan, silakan Bapak Ibu cek dulu benar nggak sih robot ini membuat kalimatnya tentang BMC. Kalau benar silakan di apply. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa kurang cocok ya silahkan copy aja dari toko ya. Toko Bapak Ibu di Shopee misalnya kalau memang sudah ada silakan di-copy atau Bapak Ibu cek cek tokonya orang yang memang sudah ramai. Nah, ini kita namanya teknik apa? Teknik eh apa ya, melihat, bukan, analisa ya. Kita menganalisa. Jadi kita belajar bentar ada yang bocor tulisannya ya. Oke, jadi kita prinsipnya itu belajar dari yang sudah berhasil atau yang berjalan. Nah, jadi untuk memudahkan kita juga waktunya nggak terhabis banyak gitu ya Bapak Ibu untuk ngetik mandiri. Video, video ini saya juga ngambil dari YouTube ya. Saya ngambil di YouTube supaya resolusinya besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan juga semua jenis kulit, organik. Halo? Kalau ini sudah jelas Bapak Ibu? Oke. Sebentar ya, tadi ada error Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Zoom-nya keluar sendiri. Sebentar ya, coba saya ulangi. Share screen-nya masih masih ini ya, macet. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya share ulang lagi ya. Saya share ulang lagi. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya Bapak Ibu yang mulai mati suaranya? Mungkin boleh dibantu komen Bu, saya supaya ini lanjutkan dari yang tadi suaranya hilang. Oke, saya tunggu komennya ya. Tadi sampai di mana ya Bapak Ibu ya? Yang mulai hilang tadi sampai mana Bapak Ibu? Boleh dibantu komen ya? Tadi terakhir saya bahas tentang harga. Nah, sudah masuk belum Bapak Ibu? Suara saya yang tadi tentang harga.
Atau tadi sampai mana Bapak Ibu? Boleh dibantu komen? Bapak Ibu semua. Sampai di mana? Ini belum ada yang komen nih Bapak Ibu. Belum nyampe harga. Oke. Berarti tadi sampai di ini mungkin. Oke, kalau belum sampai harga berarti sampai varian ya, Bu ya. Sampai video ambil dari YouTube. Oke. Video sampai YouTube. Ini ya. Oke. Nah, kelanjutannya dari video ini Bu, ini ada atribut-atribut yang bisa dilengkapi. Contohnya organik, semua jenis kulit, ya. Kemudian di sini ada variasi. Variasi ini maksudnya BMC ini ada ukuran berapa aja, ya. Kemudian kan kita ada paket hemat ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditulis ada yang tub 30 gram, 60 gram. Kemudian seperti ini nanti dia modelnya, Bapak Ibu. Seperti ini kita tulis. Nah, kita tulis ya. Tulis-tulis kemudian bisa tambahkan foto. Kemudian kita masukkan semua datanya. Nah, kemudian masuk ke harga. Kemarin harganya, ini saya trial kemarin Bapak Ibu. Saya coba, saya naikkan harganya ya. Jadi memang kalau di GG kan tertulisnya 195, ya 30 gram. Kemudian 60 gramnya berapa ya? 280 ya? 280 atau 275 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba kemarin trial naikkan. Ya, tapi saya pakai voucher ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu naikkan harganya, jangan lupa menggunakan voucher ya. Bu Melati 275. Oke Bu, terima kasih sudah mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu pakai voucher ya, mau nanti dimakan. Hah? Oh, makan Bentar, apa enggak? suaranya bocor ya Bapak Ibu. Oke, kita ulangi lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan voucher ya, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, pas buka BMC harganya 174. Nah, kok bisa 174? Ini sebenarnya saya nggak kurangin harganya sampai segitu, Bu. Saya pakai voucher. Nah, caranya membuat voucher di sini. Nanti saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Intinya saya pakai voucher berapa persen ya? Dari 300 dikurangi sekian persen jadi 195. Tapi di TikTok itu, Bu, ada promo. Di TikTok itu memberikan voucher 10% kepada masyarakat yang belinya pada saat live atau pada saat ada hari-hari tertentu yang memang TikTok berlakukan promonya. Ya. Jadi saya kemarin pakai voucher ya. Saya coba keluar sebentar, saya cek voucher saya ya, Bapak Ibu ya. Voucher Voucher itu ada di set. Sebentar ya, saya cek dulu. Ada di home. Ya, di home kemudian scroll ke bawah, Bapak Ibu di mode promotion. Ya. Lalu di produk discount. Nah, sebentar ya, saya cek yang kemarin punyanya BMC itu yang mana? Karena ini produknya ada beberapa. Nah, BMC. BMC. BMC itu saya, nah ini ya, deal price. Bapak Ibu bisa lihat deal price saya itu 195. Jadi sesuai sama harga terendah KK ya, 195. Nah, tapi di TikToknya itu ada apa namanya tambahan diskon Bapak Ibu ya, yang keluarkan itu TikTok ya. Jadi TikToknya yang mengeluarkan, dia kayak bakar uang gitu ya Bapak Ibu untuk membantu toko-toko supaya kelihatannya banyak promo gitu ya. Jadi bisa jadi cuma 174, 601 rupiah. Nah, kenapa kok saya menggunakan voucher Bapak Ibu dan harganya saya naikkan dulu pertama? Karena ya ini ibaratnya saya masih trial sih Bapak Ibu ya, saya masih trial. Karena saya cukup banyak melihat toko-toko di online ya, yang menggunakan strategi itu psikologis dari konsumen. Nah, jadi konsumen ini merasa, wah diskon 80%, kayak gitu ya. Diskon 80% nih. Nah, kan ya namanya ibu-ibu gitu ya. Sebentar ya, coba suaranya.
masuk Bapak Ibu. Nah, biasa ibu-ibu itu kalau misalnya ada diskon ekstra gitu ya, terus sampai 80% biasanya itu kan lebih tertarik. Nah, cuman ini ada kelemahannya juga ya. Kan sekarang namanya konsumen itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang suka ngecek, ngecek membandingkan harga, ada yang misalnya ketika live Bapak Ibu ngomong, ada yang sudah cocok dengan Bapak Ibu, mereka langsung check out-nya di live. Nah, jadi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu live mereka langsung check out, mereka kemungkinan besarnya itu tidak akan mengecek ke tempat lain. Kalau memang dia sudah suka banget ya sama personalitinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jelaskannya komplit, apa nadanya enak, segala macam. Mereka sudah cocok, terus lihat ada promo 80%, mereka pasti check out. Ya, kalau memang mereka butuh produknya dan cocok sama penjelasannya Bapak Ibu. Kalau mereka cocok dengan produk, tapi mungkin Bapak Ibu menjelaskannya kurang detail atau kurang menjawab apa yang mereka tanyakan. Nah, biasanya mereka nge-scroll. Mereka nge-scroll lagi atau cari sendiri. Nah, itu ada kemungkinan mereka lihat harganya, ya. Tapi selama harga KK itu kan nasional ya, 195 kan Bapak Ibu ya. Dan kalau kena promonya si TikTok semua, pasti harganya 174.601 semua Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir tentang harga. Karena Keke sudah kasih ketentuan harganya sekian. Kemudian kalau promo dari TikTok-nya semua toko itu akan dapat sama rata ya, kecuali toko-toko yang memang sudah lama penjualannya banyak, biasa mereka dapat fasilitas eksklusif lagi. Tapi anggaplah kita semua tokonya baru semua, Bapak Ibu. Toko saya ini juga baru. Nah, bayangkan saya baru aja dipotongin sama TikTok-nya 20.000 Bapak Ibu untuk BMC. Nah, sama Bapak Ibu pun nanti akan dipotong 20.000 setiap produknya. Ya, jadi itu. Nah, itu cara membuat atau mengupload si produk ya. Saya lanjut ke yang produk tadi, BMC ya, masih ke BMC. Kemudian turun ya. Dari harga itu ya. Harga ini bebas, Bapak Ibu silahkan kalau memang mau dinaikkan seperti saya boleh, kalau mau langsung pakai harga keke aja. Kak, Mbak, misalnya Bu, ya gitu ya, supaya nggak bingung ngitung voucher. Nah, kalau dinaikkan gini Bu, ya, memang harus hitung voucher. Jadi benar-benar Bapak Ibu mau diskon berapa persen, ya. Kemudian voucher itu kan ada waktunya. Jadi jangan sampai lupa menyalakan di waktu-waktu yang seharusnya, ya. Jadi memang harus memaintain lebih panjang. Karena kalau Bapak Ibu pas banget lupa, voucher saya sudah habis, terus harganya masih 300. Nah, otomatis kan orang akan melihat, "Loh kok harganya 300, nggak ada potongan." Nah, kayak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu di saya kembalikan ke Bapak Ibu mau pilih yang mana, ya. Nanti bisa diskusi coba sama mentornya juga, mau pakai strategi saya atau mau langsung dalam dalam daftar nama Keke, daftar harga Keke harga sekian Bapak Ibu tulis sekian ya. Ini disesuaikan strategi masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada COD. Nah, kalau Bapak Ibu mau COD, mau menyalakan atau mengaktifkan COD silahkan, kalau saya enggak. Ya, saya enggak nyalakan. Kemudian berapa beratnya? Nah, BPOM dan halal sertifikat ini saya kemarin coba nggak mencantumkan ya, karena kan saya nggak ada ya Bapak Ibu, saya nggak ada sertifikatnya BPOM dan halalnya ya. Maksudnya yang benar-benar sertifikat resmi kayak dari pemerintah atau dari badan nasional gitu saya nggak ada, tapi saya coba tetap upload. Nah, pas saya upload ternyata bisa. Jadi maksudnya nggak gagal. Nanti kalau ada yang gagal, Bapak Ibu, ya, itu akan muncul di sini. Nah, failed ya. Ada di tulisan failed. Kalau sedang di-review atau sedang dicek, nanti masuknya di review ini. Ya, gitu. Nah, setahu saya, Bapak Ibu ya, kalau VP, ya, VP itu tidak. Saya sebenarnya banyak melihat ya yang mencoba mengupload VP ya, bahkan dari toko obat kuat sekalipun ya, ada yang terbanet gitu ya. Jadi nggak bisa upload. Nah, itu karena memang kalimatnya yang
ya ibaratnya kan mengindikasikan barang yang sangat spesifik dan itu, kayak ibaratnya apa ya, pribadi sekali. Nah, tapi nanti saya coba cek lagi, ada nggak obat kuat yang berhasil di-upload di TikTok ya. Sejauh ini saya belum upload VP soalnya, karena banyak yang di-banned ya. Jadi saya harus cari dulu kata kunci apa yang boleh dimasukkan ya. Jadi sejauh ini coba saran saya Bapak Ibu juga silakan upload produk lain dulu ya, VP ditahan sih ya, ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau Nates itu bisa Ya, masuk. besok kalau dia itu, nanti saya itu. Jadi nanti dia ala-alain kita. Oke ya. Jadi kalau Nates itu bisa masuk Bapak Ibu ya. Saya sudah coba upload Nates, saya sudah coba upload kacamata ya. Nates saya upload 2 katalog ya, yang paket hemat sama yang satuan ya. Kemudian Super Green Food. Super Green Food ini berhasil diupload ya. Tapi di paling bawah Super Green Food ini juga minta ini Bapak Ibu, beliau minta juga yang dari atas sampai bawah itu sama semua ya Bapak Ibu ya, seperti tadi saya menjelaskan BMC. Nah, kalau siapa namanya, SGF ini, ya SGF ini dia minta BPOM dan halal sertifikat. Kenapa? Karena ini suplemen. Nah, cuman kemarin saya sempat tanya ke beberapa teman juga ya, ada yang berhasil mengupload kolostrum, ya. Mengupload kolostrum kemudian bisa ditautkan di live. Nah, setahu saya kolostrum sama Super Green Food, ininya sama ya, apanya, huruf depannya untuk BPOM-nya atau mungkin saya belum ngecek yang kolostrum ya. Karena setahu saya kan masuknya suplemen semua. Nah, kalau sesuai yang saya trial, SGF saya upload bisa, jadi muncul di showcase-nya ini muncul Bapak Ibu. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, kalau orang mau beli pun bisa. Ya, contoh misalnya saya mau beli SGF 150 beli. Nah, ini bisa ya, sudah bisa, tapi pada saat live itu nggak muncul Bapak Ibu. Pada saat live itu nggak muncul. Nah, karena mereka minta apa? Mereka minta ini, BPOM sertifikat dan halal sertifikat. Nah, saya nggak tahu apakah kita bisa minta ke Keke ya. Karena kalau Keke nggak kasih ke kita pun mau live menambahkan produk SGF nggak bisa. Ya, kalau ini sejauh yang saya coba, tapi mungkin nanti Bapak Ibu ada yang misalnya sudah upload SGF, bisa Bu dimasukkan ke live. Nah, saya mungkin boleh di-sharing ya, pakai kalimat apa sih yang akhirnya jadinya bisa masuk. Nah, mungkin harus diganti-ganti kalimatnya atau tulisannya atau apa gitu ya yang dimodif dari sini supaya nggak mengindikasikan ini suplemen, seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi agak agak tricky juga Bapak Ibu, karena kalau kita salah memasukkan kategori, contoh kita mau mau apa ya, mensembunyikan gitu ya, SGF ini bukan suplemen, tapi nanti kalau kita salah kategori, itu saya takutnya ya ke depannya akan kebaca sama sistem Bapak Ibu, melakukan kesalahan terus nanti di-banned kan juga tambah runyam gitu ya Bu, masalahnya ya. Jadi saran saya sih kita jujur-jujur aja, tinggal mungkin kalimatnya aja yang diganti. Nah, nanti kalau untuk Bapak Ibu yang berhasil menambahkan SGF ke live ya, pada saat live itu bisa ditambahkan, silakan nanti bisa di-sharing caranya seperti apa. Kalau sejauh ini saya belum bisa nambahkan SGF soalnya Bapak Ibu di live ya. Tapi di etalase muncul. Maksudnya di pusat afiliasi ini ya, di TikTok, kemudian di profilnya Bapak Ibu itu muncul ya, ini ya. Nah, ini muncul. Seperti itu ya, cara untuk upload produk. Nah, mungkin saya stop share dulu, sekalian saya, cek apakah ada pertanyaan untuk ini Bapak Ibu, untuk upload produk. Sebentar ya, saya coba cek pertanyaan. Arti daftar produk tidak didukung itu apa? Arti daftar produk tidak didukung. Ini kalau kalau misalnya punya, daftarnya boleh di-share dulu Pak Riki, ya. Kalau misalnya sesuai sama kalimatnya, daftar produk tidak didukung itu berarti nggak direkomendasikan oleh TikTok. Kemarin itu ada training Bapak Ibu, kayak hewan, hewan itu kan nggak boleh dijual,
ya di platform TikTok. Tapi tetap ada aja seller yang menjual hewan. Kenapa? Karena diplesetkan. Ya, maksudnya pada saat mereka live, saya kemarin benar-benar lihat Bapak Ibu, ada yang nge-live itu jualan apa? Kayak hewan kayak merayap seperti mirip-mirip seperti tokek gitu ya Bapak Ibu ya. Itu di live TikTok, itu benar-benar kelihatan gerak. Nah, kok bisa? Karena mereka penyebutannya itu bukan hewan. Jadi kayak dipleset-plesetkan gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, eh informasi satu tidak lolos pemeriksaan kualitas. Mohon cek kembali dan ubah informasi. Kalau saya baca dari alasan kegagalannya, Pak, ini tongkat ali itu mungkin kan ada efek seperti VP ya, Bapak Ibu. Maksudnya ya memang dia bukan spesifik obat kuat. Coba atau gini, Pak Riki coba cek di TikTok itu apakah sudah ada orang yang berhasil upload kopi yang tongkat ali. Nah, kalau misalnya sudah ada, coba dicek nama produk, foto-foto, dan juga captionnya Pak Riki. Nah, jadi kita bandingkan dengan orang tersebut, apakah ada yang sama atau itu berbeda. Nah, kalau memang berbeda, oke, sudah ada yang berhasil upload kopi tongkat ali. Nah, itu foto, nama produk, kemudian informasi produk, deskripsinya apakah sudah sesuai sama yang punya Pak Riki, sama orang yang berhasil upload itu, Pak? Apakah sudah sama persis? Nah, kalau saya sih paling mudahnya melihat orang yang sudah lolos gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau orang itu lolos, kemungkinan besar kita lolos. Tapi kadang TikTok itu ya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lolos, ada yang enggak. Nah, yang enggak tapi masih biasanya masih diberi kesempatan untuk mengupdate atau mengubah gitu ya. Nah, saya mungkin ajak Pak Riki untuk cek yang berhasil upload itu deskripsi, kemudian foto, dan namanya itu ditulis apa, Pak? Coba Bapak copy seperti mereka, ya. Harusnya sih nggak boleh ada unsur-unsur ini obat kopi yang bisa menambahkan energi atau stamina vitalitas. Harusnya sih nggak boleh ada kalimat itu ya. Karena sejauh ini obat-obat kuat yang kalimatnya seperti itu terbanned ya, terbanned ya. Termasuk tongkat ali kan ada side-nya ya, ada efek itu. Oke, sebentar ya, saya lanjut dulu untuk pertanyaan yang berikutnya. Gimana caranya munculkan produk di showcase? Nah, produk bisa muncul di showcase ya, seperti yang tadi itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu klik profile, ya, saya share screen dulu deh. Saya share screen lagi. Ini ya, cara untuk memunculkan showcase. Nah, kalau followersnya belum 600, nggak bisa muncul Bapak Ibu showcase-nya. Ya, kalau followers belum 600, showcase tidak bisa muncul. Ya, tidak bisa muncul. Jadi saran saya bisa menaikkan followers dulu dengan cara seperti kemarin yang hari Senin, Bapak Ibu aktif konten 1 kali sehari dan live 1 kali sehari, ya minimal 1 jam, nanti pasti akan naik pengikutnya. Itu sudah pasti Bapak Ibu, pasti banget ya. Naikkan dulu sampai 600, kemudian setelah 600 ya nanti akan muncul showcase-nya. Akan muncul showcase-nya ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya pertanyaan berikutnya lagi. Lanjut. Apa harus tautkan ke akun TikTok Shop? Saya pertama kali, sebentar Pak Riki. Kalau gini, kalau produknya, kalau misalnya Pak Riki tautkan akun ke TikTok Shop, ya itu boleh. Nanti produk yang Bapak upload dari TikTok Shop-nya itu semua akan muncul di mana? Di katalognya ya, di etalasenya itu akan muncul. Nah, cuman produk-produk yang affiliate. Nah, ini kan katanya Keke akan memunculkan
satu official store gitu ya. Nah, ketika kita menambahkan produk affiliate dari official store KK, nah itu tidak akan muncul Pak Riki kalau misalnya akun kita ditautkan dengan akun TikTok Shop ya. Jadi kalau akun kita ditautkan dengan TikTok Shop itu memang ada minusnya Bapak Ibu. Nah, tapi itu pun juga saya lakukan dulu. Kenapa? Karena supaya bisa live. Jadi banyak memang beberapa orang yang akhirnya beli followers, ya. Akhirnya saling follow dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu banyak yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau saya kemarin saya organikkan dari 100 sampai ke 1000 itu dari live dan konten, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya benar-benar followersnya Bapak Ibu bukan yang jualan. Karena gini, sebenarnya nggak ada salahnya Bapak Ibu, nggak ada salahnya kita follow sesama teman, sesama mitra KK dan lain sebagainya, karena supaya cepat gitu ya, ke angka 600. Tapi kalau melihat, yang kemarin saya coba lakukan ya Bapak Ibu, pengalaman saya, naikkan followers ke angka 600 itu mudah, ya, mudah sekali, asal Bapak Ibu benar-benar praktek ya, 1 kali sehari live, kemudian yang kedua konten. Nah, jadi supaya apa sih? Benar-benar 600 orang yang masuk ke akunnya Bapak Ibu, itu orang yang suka dengan kesehatan dan ini tuh calon konsumen. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalnya 1000 orang yang masuk ke kita itu semuanya member KK. Nah, kenapa? Karena sudah pasti member KK tidak akan beli sama kita, Bapak Ibu. Ya, ini saya bukaan yang kalau di online itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita offline sebenarnya offline pun sama ya, nggak mungkin kan kita, eee, beberapa member KK bersamaan menawarkan barang ke satu orang, ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Sama halnya dengan di online, ya. Kalau kita mau ciptakan algoritma konsumen, jadi Bapak Ibu benar-benar kan tujuannya buka TikTok ini tujuannya biar ada closing, biar ada konsumen yang tertarik. Nah, seperti itu. Kalaupun ada, member-member yang Bapak Ibu follow nggak apa-apa, tapi pastikan jumlah konsumennya Bapak Ibu, maksudnya jumlah orang di luar member KK yang follow itu harus lebih banyak. Supaya TikTok-nya itu membaca, oh Bapak Ibu ini membuat akun ini tujuannya untuk narik konsumen, untuk narik orang yang perlu kesehatan, perlu produk, bukan narik seller. Nah, takutnya TikTok ini salah salah menafsirkan gitu Bapak Ibu. Ya karena ini robot Bapak Ibu ya, kita nggak bisa bilangin ke TikTok, "TikTok, saya ini mau cari konsumen yang perlu untuk lambung." Nah, kita nggak bisa ngomong, tapi TikTok ini membaca dari akun kita, kontennya apa, followersnya apa, live kita ngomongin apa, nah itu semua yang dibaca sama si TikTok. Jadi kalau saran saya, naikkan organik aja Bapak Ibu, naikkan organik aja sampai ke 600 ya. Nanti setelah 600, apa namanya, bisa dilepaskan ininya, apanya, akunnya ya, TikTok Shop-nya itu bisa dilepas supaya nanti barang-barang yang ada di official store KK yang ini masih bulan depan ya keluarnya Bapak Ibu itu bisa disambungkan seperti itu. Ya, terjawab ya Pak Riki. Kalau ada pertanyaan lanjutan Pak Riki boleh di komen lagi. Saya jawab dulu pertanyaan Bu Evi. Fitria. Kalau jual tokek atau hewan tersebut, adakah keranjang kuningnya enggak atau via bio? Enggak ada keranjang kuning. Nah, ini ya penjual-penjual yang mengakali Bu Evi. Ya, mereka kalau pakai keranjang kuning pasti terbanet ya. Bisa-bisa akunnya di-banet permanen karena sudah pasti nggak boleh menjual hewan. Nah, tapi mereka nggak pakai keranjang kuning. Jadi mereka mengalihkan traffic seperti itu. Jadi memang disuruh klik ke bio atau dia tulis WA nomornya ya tapi nulisnya bukan WA tapi Wawa, Bu Evi. Jadi benar-benar diplesetin gitu ya. Lanjut. Saya pernah upload 20 produk tapi yang berhasil 6 produk, semua deskripsi sama. Tapi mengapa yang berhasil hanya 6 ya? Nah, biasanya kalau gagal itu ada tulisan seperti Pak Riki tadi, Bu Evi. Jadi gagalnya itu karena apa? Gagalnya karena apa? Nah,
kita sebagai seller ya berusaha Bu, berusaha untuk misalnya gagalnya ini, kita coba revisi, kita update lagi, kita submit lagi ya, kita kumpulin lagi. Tapi ya ini keluhan banyak Bu yang ngeluhkan ke saya itu, TikTok ini bikin bikin apa ya, bikin kita itu jadi bingung, salahnya itu di mana sih? Karena sudah revisi kok masih salah, revisi masih salah, seperti itu ya. Jadi kalau saran saya sih bisa upload produk lain dulu yang mungkin lebih tidak krusial dan Bu Evi bisa cek dulu yang gagal itu karena apa? Mungkin gambarnya kurang HD misalnya, atau tulisannya kurang jelas, atau mungkin di deskripsinya ada kalimat-kalimat yang tidak boleh disampaikan. Yang pasti Bu, kalau di TikTok itu nggak boleh overclaim. Jadi di deskripsinya pun Bapak Ibu nggak boleh menuliskan contoh ya, nates ya, nates bisa menyembuhkan kanker serviks. Nah, itu pasti nggak boleh. Ya, jadi kita bisanya ngomong apa, "Oh, nates itu, pembalut dengan bahan baku berkualitas bisa membantu." Ya, jadi harus ada kalimat membantunya, membantu menghindari potensi kemungkinan kanker serviks, misalnya seperti itu. Nah, jadi nggak masalah Bapak Ibu ya, jadi kita sesuai klaimnya, supaya nggak dinotis, nggak dikira sama TikTok kita ini toko yang overklaim. Nah, yang pasti TikTok ini ibarat kita ambil positifnya Bapak Ibu, mereka mau menjaga supaya, apa sih, orang-orang yang main TikTok ini nggak ketipu, seperti itu ya. Jadi makanya cukup ketat kalau di penguploadan produk ya. Semoga terjawab ya Bu Evi. Pak Riki, gimana caranya munculkan produk Keke di showcase? Nah, kalau kemarin saya itu Pak Riki, saya itu jadi gini, nah ada 2 cara sebenarnya, ada 2 cara untuk, membuat toko. Nah, kalau yang cara dengan mudahnya, kalau cara mudahnya adalah kita pakai akun yang sama. Ya, yang seperti kemarin saya ajarkan ke Bapak Ibu. Kita pakai akun yang sama supaya upload-nya ke satu tempat tapi muncul ke 2 tempat. Jadi di TikTok Shop dan juga di TikTok pribadi. Nah, tapi kalau memang karena kalau yang cara pertama ini mengunggulkan apa? Mengunggulkan pada saat Bapak Ibu live. Ya, jadi mempermudah untuk memasukkan si barang-barangnya. Sudah otomatis ada di tokonya Bapak Ibu. Nah, tapi boleh nggak kalau misalnya toko dan akun pribadi kita berbeda? Boleh, ya, boleh. Jadi contoh, saya punya akun Sehat Bareng Cici, kemudian, akun toko saya Natural Health. Apakah boleh? Ini akun yang berbeda, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi memang sedikit lebih ribet, Bapak Ibu. Makanya kemarin saya ajarkan yang jadi satu, ya. Karena ribet, harus ada 2 akun, ya. KTP-nya juga harus beda dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memunculkan produk Keke di showcase saja Pak Riki, caranya kalau Pak Riki upload di apa, di TikTok Shop-nya, ya, seharusnya kalau si TikTok Shop-nya sudah ditautkan dengan akun Bapak, itu sudah masuk. Contohnya kayak gini. Nah, coba ya, kita bagikan lagi layarnya. Jadi harus ditautkan kayak gini ya. Misalnya TikTok. Ini ya, ini kan TikTok seller. Nah, bisa cek di settings, kemudian di link TikTok accounts. Nah, ini ya Pak Riki ya. Kemudian di official account ini, nah bisa diklik link official account. Nah, ini silakan diklik. Kalau sudah diklik, ya, contoh begini. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya sudah gini, tinggal pilih yang I have read, terus kemudian fix di link. Nah, gitu ya. Kalau saya nggak saya link kenapa? Karena saya akunnya beda Bapak Ibu. Jadi, toko saya dan juga yang akun saya tuh beda beda akun, ya. Tapi pada saat awal sebelum saya followersnya 1.000, sebelum 600 saya juga link-kan. Supaya apa? Supaya saya bisa live, supaya, etalasenya itu masuk. Ya, jadi produk yang saya upload itu bisa langsung otomatis masuk, seperti itu. Nggak perlu kita tambahkan lagi ke favorit, ya. Tapi kalau sudah, misalnya sudah lebih dari 600 ya, Bapak Ibu bisa melepas tautannya. Bapak Ibu bisa melepas tautannya.
ya, supaya nanti kalau misalnya official store-nya Keke sudah muncul bulan depan, Bapak Ibu bisa tambahkan juga, ya, bisa tambahkan juga di etalase, seperti itu, ya. Kalau di link official account ini sudah, terus dicek juga Pak Riki di shop information. Sorry, bukan Pak. Yang di account information, klik yang add. Ya, klik add. Kalau ini kita pencet add, nanti otomatis langsung sambung dengan akun pribadi. Ya, kalau memang halo, suaranya error lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sampai tautkan TikTok seller ke akun TikTok terus hilang. Oke. Nah, lanjut ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah sebentar, kalau sudah bentar ya. Kalau sudah ditautkan, itu otomatis Pak Riki akan langsung muncul kok di etalasenya. Soalnya saya pertama kali juga seperti itu. Kalau misalnya sudah apa namanya? Sudah ditautkan, jadi otomatis kayak itu ibaratnya satu akun gitu loh. Cuman beda nama aja. Satunya diaturnya di TikTok seller, satunya TikTok pribadi. Tapi kalau sudah di link, ibarat itu disatukan. Nah, apapun produk yang Pak Riki upload di sana akan masuk ke akun pribadi. Tapi akun yang Bapak affiliate ya, affiliate itu nggak akan muncul. Nah, seperti itu. Kalau mau dua-duanya muncul, ya artinya akun toko dan juga akun pribadi itu harus berbeda. Ya, seperti itu. Oke, terjawab ya, Pak ya. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Mungkin saya sampai di sini dulu supaya supaya bisa jawab pertanyaannya Bapak Ibu dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Semoga terjawab ya. Memang ada struggle-nya kalau misalnya kita mau upload produk di TikTok karena pembatasannya banyak ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah gagal upload produk A, produk B, dicek dulu itu ada poinnya enggak. Saya nggak tahu kalau misalnya kita gagal upload produk itu dapat poin berapa, saya juga kurang tahu karena sejauh ini saya upload Nates, BMC, SGF itu belum ada pelanggaran kebetulan. Jadi kok tembus semua, saya juga bingung ya. Saya cuman copy Bapak Ibu. Jadi cara yang tadi itu saya praktekkan juga. Saya copy dari tokonya orang terus saya taruh di toko saya gitu ya. Karena orang ini sudah berhasil. Nah, saya anggapannya oh kalau berhasil mungkin kemungkinannya lebih besar nih. Kemudian foto ya. Foto itu penting juga Bapak Ibu, harus yang bagus ya. Terus jangan sampai ada nomor teleponnya ya. Nggak boleh ada nomor telepon dan platform-platform lain ya. Itu dilarang kebetulan. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya terkait TikTok Shop. Sambil saya jawab tadi pertanyaannya Bu Melati ya, yang cara memunculkan keranjang. Sorry, bukan. Apa kotak gitu ya, Bu ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke cara memunculkan kotaknya. Ini ya, misalnya kita share screen layar. Saya share screen lagi ya, Bu. Kita share screen layar. Itu akan muncul
Itu akan muncul itu sebentar. Pada saat kita membuka TikTok, ya, misalnya kita tambah video ya, Bu ya. Contohnya misalnya saya posting apa ya? Bentar ya. Ini ya, video saya coba cek mau yang mana. Coba yang video. Ya, anggaplah ini ya, kemarin saya ada ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Nanti silakan bisa ditambahkan. Nah, kemarin ini saya ada video lagi di apa Sanggar Agung Kenjeran. Nah, misalnya kalau mau ditambahkan kotak itu, Bu, saya coba ceknya di sini. Bentar ya, ini berikutnya dulu ya. Kemudian ada ini edit sampul. Nah, pas di edit sampul ini, Bu Melati, tambahkan ini. Nah, ini ya. Ada vektor, glitch, tint. Nah, ini bentuk-bentuknya beda-beda. Sesuaikan Ibu mau yang mana. Ya, contoh saya biasa pakai yang ini, yang tin ini. Misalnya saya tulis Sanggar Agung. Nah, tapi nanti bisa pakai produk Kiki ya, maksudnya ya Bapak Ibu. Saya pilih yang paling cepat aja. Nah, kita modif-modif, mau ditaruh di atas, di bawah. Nah, terus simpan, klik simpan. Nah, nanti sudah muncul tulisan judulnya Bu Melati. Ya, setiap video seperti itu. Nah, saya coba cari yang saya coba cari videonya produk Keke ya. Nah, ini misalnya ya. Saya ambil videonya Bu Karolin misalnya. Nah, kita pilih kan berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa tambah suara juga. Nah, saran saya kalau misalnya mau upload di TikTok, itu bisa cek Bapak Ibu ya. Lagu yang lagi viral itu yang mana? Ya, yang sering dipakai sama orang banyak yang FYP ya. Nanti saya akan kasih cara untuk melihat ya yang sering FYP lagu-lagu yang viral itu di mana. Nah, anggaplah ini misalnya nggak pakai lagu. Nah, Bapak Ibu bisa tulis ya, misalnya apa ya, deskripsinya BMC. Nah, caption ini juga jangan overclaim ya, Bapak Ibu ya. Captionnya juga nggak boleh overclaim BMC apa gitu ya, misalnya BMC P3K wajib misalnya. Nah, nanti kasih hashtagnya apa? Eh, P3K wajib misalnya, wajib. Terus apa lagi? Terus krim, luka bakar. Nah, kita tulis ini semua ya. Nah, jangan lupa ditambahkan tautan. Nah, ini caranya menambahkan keranjang kuning, Bapak Ibu. Keranjang kuning. Ini ya. Tambahkan keranjang kuning, kemudian produk. Ya, pilih produk. Ya, Sini. pilih produk, kemudian pilih BMC. Nah, ini kan karena ini produk BMC ya. Jadi kita pilih yang BMC ini Bapak Ibu. Tambah. Nah, ini yang tulisan nama produk ini bisa kita ganti. Jadi tetap nanti diarahkan produknya ke BMC, tapi kita bisa ganti misalnya cek di sini. Nah, misalnya gitu ya. Ini tambah. Jadi nanti di video kita akan muncul di bawahnya kotak kecil, ya. Itu tulisannya cek di sini. Nah, pas orang klik itu akan masuk ke produknya BMC yang tadi di TikTok seller, ya, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa klik bagikan ke mana? Facebook, WA, Telegram atau ini apa ya? WeChat ya. Nah, seperti itu. Opsi. Sebentar ya, saya cek dulu. Kemudian oke, gini aja kemudian diupload ya. Diupload Bapak Ibu. Ya. Nah, itu contoh menautkan keranjang kuning dan juga memberikan ini ya, judul ya. Ini tulis aja. Apa krim
yang kamu harus punya misalnya. Nah, punya. Gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa disimpan, kemudian langsung di-upload ya, di-posting. Seperti itu ya. Terjawab ya tadi pertanyaannya Bu Mel ya, Bu Melati. Bu, berarti kalau kita copy punya Bu Jesi boleh ya? Boleh, boleh Bu Retno. Selama kalau misalnya tidak ada yang mau ditambahkan, ya Ibu boleh cek dulu nanti punya saya apakah sudah komplit. Ya itu pun saya ambil dari orang kok Bu Retno, jadi nggak apa-apa silakan di copy. Kalau TikTok bisnis bukan yang personal, kadang lagunya kena copyright jadi nggak bisa dipakai ya. Nah, cara mengecek TikTok kita pribadi itu TikTok bisnis atau TikTok creator, Bu. Caranya itu seperti ini. Betul, memang kalau yang bisnis itu terbatas. Terbatas sekali. Ya. Ini sebentar ya. TikTok gini ya, misalnya kita mau ngecek ini akun kita ini creator atau bisnis ya. Caranya itu cek di yang ini ya, ada strip 3 atas, kemudian pengaturan dan privasi, kemudian Bapaknya cek di akun ya, Bapak Ibu cek di akun, ada tulisan alihkan ke akun bisnis. Ya, kalau ada tulisan alihkan ke akun bisnis, artinya akun Bapak Ibu ini sudah akun creator, ya, bukan akun bisnis. Ya, hanya saja ditautkan ke TikTok seller gitu ya, pada saat awal-awal mau menempuh 600. Seperti itu ya. Jadi memang untuk akun pribadi disarankan bukan akun toko. Ya, Bapak Ibu ya, bukan akun toko. Kalau Bapak Ibu memang mau membuat khusus akun toko, pisahkan. Pisahkan dari akun pribadi, Bapak Ibu. Ya, karena jujur kalau di TikTok, Bapak Ibu, orang belanja bukan di sebenarnya bisa aja di toko, ya, bisa aja di toko, asal pengemasan untuk konten dan live-nya tidak semuanya itu serta-merta jualan aja ya, bukan Bapak Ibu. Ya sekarang agak beda eranya ya. Dulu masih bisa nih ya, toko berdiri sendiri menjual barangnya. Tapi kalau sekarang harus ditambah Bapak Ibu, toko plus personal branding. Itu kalau di TikTok. Jadi TikTok agak beda sama Shopee. Bapak Ibu, Shopee itu platform memang khusus untuk penjualan langsung. Jadi orang masuk ke Shopee sudah tahu mau jualan. Tapi kalau di TikTok itu lebih luas. Orang pakai TikTok itu untuk hiburan. Jadi untuk mereka scroll-scroll, ada apa ya yang menarik. Nah, kalau pas banget orang ini scroll, dia punya masalah lambung, ketemu sama konten Bapak Ibu tentang masalah mah, mereka akan melihat. Nah, siapa tahu memang mereka memang benar-benar punya asam lambung dan melihat video Bapak Ibu, ini bisa nih nyembuhin asam lambung saya. Mereka tertarik. Nah, seperti itu. Jadi di akun TikTok ini Bapak Ibu ya, kita berperan sebagai apa? Creator. Ya, creator ya. Creator itu maksudnya apa? Bapak Ibu semua kontennya nggak jualan tok. Maksudnya dikombin ya, dikombinasi. Dikombinasi ada edukasinya, ada reviewnya, kemudian ada apa testimoni pasien misalnya. Jadi bukan hanya jangan lupa check out ini ya. Nah, jangan cuman itu aja Bapak Ibu ya. Karena saya pernah lihat juga akun full isinya keranjang kuning semua. Full isinya keranjang kuning semua. Orang nggak suka. Kecuali memang brandingnya Bapak Ibu, namanya ya, namanya itu tukang review produk kesehatan. Nah, kalau kayak gitu itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kan nyambung ya. Makanya kemarin hari Senin saya membahas tentang personal branding. Sebelum Bapak Ibu memulai konten, Bapak Ibu harus komitmen, Bapak Ibu mau mengangkat ya. Saya lanjut ke Zoom-nya ya. Bapak Ibu harus komitmen mau menjadikan akun Bapak Ibu ini sebagai apa? Kalau memang Bapak Ibu mau tulisannya tuh misalnya tukang review suplemen kesehatan misalnya. Nah, itu isinya review-review produk aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu personal brandingnya konsultan kesehatan. Nah, otomatis namanya konsultan kesehatan, ya. Kan bukan penjual
produk kesehatan, beda Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh semua kontennya itu jualan tok, nggak bisa. Ya, orang akan nanti masuk akun Bapak Ibu sudah lihat, oh orang ini kayak jualan tok, nggak suka. Nah, karena belum apa-apa Bapak Ibu, maksudnya misalnya followersnya masih 0, masih 50, masih 100, kok awal-awal sudah jualan kayak gitu loh ibaratnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengemas itu dengan soft selling itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, kalau bisa soft selling itu boleh. Nah, yang penting tidak boleh hard selling terus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat banyak influencer, banyak, orang-orang yang kok bikin kontennya nggak ketok kayak jualan ya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin konten seperti itu. Nanti tinggal tambahkan keranjang kuning. Saya sering lihat akun-akun sebenarnya ada keranjang kuningnya Bapak Ibu, tapi memang dikemasnya benar-benar nggak kelihatan kayak jualan, jadi saya juga nontoninnya sampai habis. Nah, itu banyak ya. Nah, cara ngeceknya Bapak Ibu, cara ngeceknya sebentar saya jawab pertanyaan Bu Evida dulu ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah upload video dan keranjang kuning, kok malah video nggak muncul di akun ya? Nah, itu coba dicek Bu Evi, apakah, video tersebut kena banned. Nah, biasa kalau kena ban itu harusnya ada notif, harusnya ada notif. Nah, atau mungkin coba dicek menggunakan HP lain ya, akun lain, apakah, muncul videonya, ya. Ini yang nggak muncul videonya atau keranjang kuningnya Bu Evi, ya. Tidak ada notif, yang nggak muncul videonya atau keranjang kuningnya Bu Evi yang nggak muncul? Sebentar, saya tunggu pertanyaannya Bu Evi ini terjawab dulu baru. Tidak muncul video dan keranjang kuning. Kemarin saat upload video apakah sudah dipastikan terupload Bu Evi? Ditungguin sampai 100% nggak Bu? Sampai 100% terus terupload, kemudian Ibu bisa klik atau like videonya. Nah, ini ibaratnya kan berarti videonya hilang gitu ya Bu Evi ya. Videonya hilang. Kalau videonya hilang, ya otomatis kemungkinan besarnya ya Bu Evi, kemungkinan besarnya itu terban sama TikTok. Nah, saya nggak tahu itu video apa yang diupload ya. Kalau TikTok itu sangat menjunjung tinggi orisinalitas. Ya, orisinalitas. Ya, kalau kita bikin videonya ori, maksudnya benar-benar itu bukan video kita crop atau cut dari videonya orang, itu jarang sekali akan kena ban, kecuali di video tersebut kita overclaim, kita ngomong hal-hal yang nggak benar, ya, istilah-istilah yang kamu pasti turun berat badan misalnya, atau yang hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu kan dilarang karena overclaim sekali. Nah, menurut saya sih seperti itu Bu Evi ya. Kalau misalnya mau di-trial, mau dicoba silahkan Bu Evi coba, buat konten yang baru. Oh, kalau produk Nates itu ya begitu Bu Evi, ya. Ada yang upload produk ini upload video produk Nates, videonya seperti apa. Produk Nates itu sangat sangat banyak yang ke-ban Bu Evi, banyak yang ke-ban, ya. Karena itu, mungkin saya nggak tahu apakah pembalutnya dikeluarkan, terus dikasih lihat apa yang suntikan merahnya, atau kita ngomongnya tentang apa, ya, pada saat kita, upload kontennya itu audionya ngomong apa. Tapi kalau hanya biasa gitu ya, biasa aja, bener-bener nggak ada. Saya upload dari video saya sendiri dan mendapatkan keranjang kuning. Iya, maksudnya kalimatnya itu tentang apa Bu Evi? Ya, karena Nates ini kan produk yang sensitif, maksudnya itu tentang daerah konitaan. Nah, kalau kita ngomongnya yang terlalu sensitif terkait produk ini, biasanya sih nggak bisa Bu, upload-an produknya. Videonya sih nggak bisa, ya. Nah, saran saya coba ya Bapak Ibu, caranya itu kita melihat dari orang yang pernah mengupload video. Contohnya sudah ada yang pernah review Nates di TikTok, ya. Coba lihat mereka reviewnya seperti apa. Nah, caranya seperti ini, coba kita langsung cek aja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung cek bersama aja. Ini ya, saya coba buka TikTok. Saya cari apakah ada orang yang pernah review Nates.
Nah, caranya cari di beranda. Misalnya kita cari apa? Review Nates. Nates. Nah, cari. Kita cek video siapa yang muncul. Nah, ini ya. Video. Nah, yang kita cari yang view-nya banyak aja ya. Kita cari yang view-nya banyak. Ini 304, 109. Ini 933. Ini 427, 51, 9, 154. Oke, ya sejauh ini yang terbanyak, sebentar ya, ini akunnya tentang Nates bukan ya. Ini bukan. Oke. Berarti ya yang paling atas ini ya. Sejauh ini yang paling banyak yang ini. Ini ya. Dia nulis rekomendasi pembalut yang aman dan higienis nih. Pembalut Nates bebas pemutih, bebas bahan daur ulang dan klorin. Tapi saya sih nggak sarankan konten seperti ini, Bapak Ibu. Kecuali memang ini kontennya untuk toko ya. Kalau untuk toko sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang benar-benar sebagai creator ya, saran saya yang seperti ini. Sebentar ya, coba saya cek dulu sampai bawah. Nah, ini. Coba kita lihat yang ini. Nah, misalnya ya, jadi bisa menggunakan edukasi-edukasi seperti ini. Nah, ini sinyal kayaknya ya Bapak Ibu ya, jadi agak macet ya. Nah, dia menggunakan komentar orang untuk konten. Nah, ada yang tanya, "Nates yang varian apakah untuk telat datang bulan?" Nah, kemudian ada seorang creator yang mereka menjelaskan. Dia menjelaskan tentang Nates tersebut. Nah, kalau misalnya sudah, nanti silakan bisa ditautkan keranjang kuningnya. Nah, kalau saya sih pribadi lebih menyarankan konten seperti ini, Bapak Ibu, kalau memang brandingnya sebagai konsultan kesehatan, ya, sebagai orang yang ngerti kesehatan ya, atau ibu-ibu yang pengen share kesehatan seperti itu. Nah, coba ini. Nah, ini juga ya. Ini juga ya. Ini juga. Atau kalau Bapak Ibu mau meniru ya. Ini karena kalau Nates ya, kalau Nates ini reviewnya kan nggak banyak. Nggak banyak yang membuat video ya, Bapak Ibu ya. Tidak banyak yang membuat video. Ada cara lain, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mau mengcopy gitu ya. Kita belajar dari semua hal ya. Pembalut kesehatan. Nah, kita bisa tulis saja pembalut kesehatan. Kita cari. Nah, kita Ini ada di 15 cm ya. dan untuk isinya dia Nah, tuh ini ada ada di yang 20 lagi. pieces. Dan aku dengar kita lihat video. Kita Alasan aku copy. mulai beralih ke pembalut kain. Selain dari faktor kesehatannya, pembalut kain ternyata 5-10 kali lebih hemat kalau kita hitung dengan. Tapi Kimi Kita nampak copy caranya. Nah, contohnya. Alasan aku mulai beralih ke ya, ini kita aman atau fokus ke enggak? caranya Menkes ya, sebetulnya Bapak Ibu ya, mengklaim bukan ini ke aman. pembalut produknya. kain. Selain dari Ya, faktor fokus kesehatannya, caranya. pembalut kain ternyata 5-10 Kita kali lebih lihat, hemat ada kalau orang kita yang hitung review dengan harga yang tentang sama. Karena pembalut pemakaiannya bisa kain. sampai Nah, 120 kita kali. bisa Untuk ambil pembalut ini cara udah ini. dapat rekomendasi Kita dari dokter praktekkan dan ke bidan. Nates. Pembalut yang udah direkomendasiin Ya, nggak sembarangan. saya Ini stop dari dulu. kain Dia awalnya 10 bilang kali. apa? Alasan aku mulai beralih. Alasan aku mulai beralih ke pembalut kain. Nah, Bapak Ibu bisa bikin ya, alasan aku beralih ke pembalut Nates. Nah, atau pembalut anti dioksin. Nah, seperti itu. Jadi kalau di awal nggak disebutkan produknya, mereknya nggak apa-apa. Karena orang ini nggak sebutkan merek di awal, ya. Beralih ke pembalut Tapi kain. mereka Selain dari faktor lanjutkan. kesehatannya, pembalut kain ternyata 5-10 Cuman kali lebih pasti hemat kalau daunnya kita agak hitung beda dengan ya. harga yang Bapak Ibu bisa tulis, oh kalau Nates ini 3-5 kali lebih ekstra untuk penyerapannya. Nah, sama. Karena pemakaiannya bisa sampai 120 kali. Dan untuk pembalut ini udah dapat ini ya, rekomendasi kita- dari dokter dan bidan. Nah, kita juga bisa bilang Nates ini pembalut ini sudah direkomendasiin oleh dokter-dokter, apoteker, dan bidan, misalnya seperti itu. Yang udah direkomendasiin nggak sembarangan. Ini Kemudian dari kita kain bisa tulis sudah ada halalnya
ya, dan sudah teregistrasi bla 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 kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kain. Bahannya itu terbuat dari Nah, kain terus baru hipoalergenik terakhir dan kita antibakterial infokan yang ya. lembut, anti Ini iritasi, gatal, mereknya ini alergi, ya, ruam, dan bisa cek di lecet. Yang keranjang pasti anti clothing. bocor Nah, dan seperti rembes ya itu. guys. Nah, ini contohnya. Nah, yang aku Nah, takutin dengan kenapa kok But kita sebetulnya yang harus kita belajar pastikan dari adalah sebentar ketika ya, Bapak pembalut Ibu ini ya. menggunakan klorin, Suaranya Di keluar situ semua produk ini. yang Nah, kenapa kita harus belajar juga dari produk apa video-video lain yang beredar di TikTok? Karena itu yang views-nya banyak, Bapak Ibu, ya. Kita nggak boleh menutup diri sama orang-orang yang memang pandai mereview. Nah, kita ikutin aja cara mereka. Ya, itu namanya ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi nggak plek banget kita copy karena kan produknya beda. Nah, Bapak Ibu bisa cari. Ya, kalau misalnya di TikTok itu yang lagi viral apa, ya, yang lagi booming apa. Kalau mau cari yang review, misalnya Bapak Ibu mau review SGF, ya, SGF. Gimana cara reviewnya ya? Silakan Bapak Ibu cek ya. Obat mah tulis aja di TikTok ya. Obat suplemen asam lambung misalnya. Nanti pasti keluar review-reviewnya orang. Nah, Bapak Ibu ikutin cara mereka, tapi produknya Bapak Ibu ganti. Ya, karena mereka kan menawarkan produk lain. Nah, kalau kita kan tawarkan produk keke. Ya, karena kita memang percayanya sama produk keke. Bapak Ibu ya sudah kita coba memang berefek dan itu yang bisa membuat kita menghasilkan income gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau cari sekarang itu lagi viral apa? Nah, ini saya balik. Ini apa namanya? Materi terakhir ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau cari yang lagi viral, Bapak Ibu bisa sampah bukanya 7.000. TikTok Studio. Ya, ini ya. Pas buka TikTok di profile ada tulisan TikTok Studio, dipencet ya, dipencet, turun ke bawah. Nah, kita cek sedang tren. Ya, yang sedang tren apa? Ya, ini yang lagi trennya itu tentang apa? Tentang Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani dan Loli ya anaknya. Kemudian Willy Salim, kemalingan di villa. Ya. Kemudian apa ini? Ya. Yang lainnya saya belum cek ini, ya. Intinya banyak sekali yang viral. Nah, kita bisa menggunakan hal-hal yang viral ini disambung-sambungkan dengan konten yang Bapak Ibu mau. Ya. Contohnya misalnya apa ya? Saya coba cek ya. Saya coba cek. Misalnya ini kan tentang kalau Loli itu kan kalau di TikTok ya Bapak Ibu kan marah-marah. Nah, coba Bapak Ibu lihat dia marah-marahnya itu kalimatnya apa. Nah, kalimatnya bisa nggak sih disambungin sama apa namanya keke gitu ya. Contohnya misalnya gini, kemarin itu ada contoh, kalau orang suka marah, ya, misalnya awalnya Bapak Ibu bisa ambil audio ya yang lagi viral ini kan nomor 1 ini ya. Ini ada Dokter Oki, dia lagi jemput Loli gitu ya. Lolinya teriak-teriak. Nah, Bapak Ibu bisa ambil audio yang atau videonya di stage ya. Jadi ada istilah stage ya. Misalnya gini ya. Mau dibawa kemana? Gunakan elemen yang sama. Sebentar. Biasanya sih bisa nge-stage ya. Kayaknya ini nggak dinyala ini sama dokter. Biasanya tuh kita bisa cerita ya, kamu nanya Mbak. tapi kalau nggak bisa ya sudah. Kamu ya. nanya kan mau dibawa kemana kan? Biasanya Om kita cerita pakai lagunya, ya kita pakai audionya kan ada marah-marah itu ya. Nah, kita ambil sedikit ya, terus kita ngomong emosi adalah salah satu tanda-tanda PMS. Nah, mau kalian kalau PMS emosian terus, apalagi kalau apalagi kalau menstruasi banyak banget nih ribetnya, harus gonta-ganti pembalut tiap 3 jam sekali ya, bla bla bla. Nah, Bapak Ibu tambahkan sendiri. Nah, ini loh solusi buat kamu biar nggak ribet. Pakai aja Nates ya, pembalut yang dengan 3 sampai 5 kali daya serap ya, bisa membuat kamu sehari cuman ganti 2 kali aja. Nah, kayak gitu. Jadi ibarat dari yang viral, Bapak Ibu bisa alihkan untuk promosi keke ya, seperti itu. Atau promosi tentang
apa yang mau Bapak Ibu angkat, kesehatan apa yang mau diangkat, seperti itu ya. Nah, tidak harus semua kontennya ada keranjang kuning ya. Saran saya sih ya jangan semua Bapak Ibu ya. Jangan semua. Jadi ibarat image-nya Bapak Ibu itu nggak cuma sekedar jualan ya, kecuali itu akun toko ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dipilih kalau memang mau full jualan semua di akun tersebut, itu namanya akun toko. Jadi brandingnya bukan konsultan kesehatan, tapi apa? Penyedia, misalnya apa? Penyedia solusi sehatmu. Nah, misalnya kayak gitu dan lain-lain ya. Jadi itu yang dipilih pertama. Ya, semoga itu membantu ya. Terakhir saya jawab pertanyaan dari Bu Evi Fitria. Judul video saya 3 kriteria pembalut yang baik dan sehat. Memang ending dari video saya nyebutin produksi. Oke, sebenarnya kalau nyebutin produk itu nggak apa-apa Bu Evi, tapi pada saat upload, ini ya, sebentar, saya munculin dulu. Pada saat upload itu, pada saat upload layar, ya layar, kemudian, sebentar ya, saya pilih TikToknya. Nah, pas upload ini Bu, ya, contoh saya tadi upload apa ya? Tadi BMC ya. Mana tadi videonya? BMC ini ya. Nah, misalnya saya mau benar-benar ini promosi produk ya Bu. Nah, Ibu bisa pilih di opsi lainnya. Ini pengungkapan konten dan iklan. Ini dinyalakan Bu. Ya, ungkapkan konten posting. Beritahu pengguna lain bahwa posting ini mempromosikan merek, produk atau layanan. Ya, ini mempromosikan apa? Ya, mempromosikan merek atau pihak ketiga. Nah, gini ya. Kalau misalnya mempromosikan diri atau bisnis Anda sendiri, nah, kan Ibu ada tokonya kan? Silahkan pilih yang merek Anda. Kalau pilih yang konten bermitra, nah ini kan ibarat Ibu dibayar sama PT untuk mengupload konten. Nah, ini kan bukan yang ini. Nah, jadi pilih yang merek Anda. Kemudian disimpan, Bu. Nah, jadi postingan Bapak Ibu akan dilabeli konten promosi. Nah, gini ya. Tapi setahu saya, Bu, banyak influencer, banyak orang-orang yang di TikTok upload video tanpa menggunakan fitur tersebut karena memang beliau soft selling. Nah, jadi kalau memang topiknya soft selling tidak perlu pakai opsi tersebut karena nggak kelihatan jualan Bu. Tapi kalau di situ kita memang promosi terus ya. Ada kok contohnya sebentar ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat dapat 32 piece ya, 7.000 doang loh teman-teman. 7.000 dapat 3. Kenalan sama cowok. Hari ini konsul kedua gue ke dokter SPKK lewat aplikasi Halodoc. Sekarang kalian bisa lihat kondisi muka gue setelah 10 hari pakai salep dan juga minum obat yang diresepin sama dokter. Unboxing iPhone 16 Pin. Jadi hari ini aku pengen unboxing videonya pure dia sendiri. Padahal orang ini unboxing iPhone. Ya, sebenarnya kan promosi iPhone, tapi dia kemasnya bukan yang ini promosi iPhone, buat tapi review. beauty. Dia sebagai orang yang mau review. Iya, buka. Jadi bener-bener Cheers, kreatif. cheers. Dia nggak Kayak dibunyi bayar, satisfying. terus nggak promosi yang terlalu. 40.004. Nah, ini apa ini parfum ya. Ada hal penting yang mau Saya sering lihat konten-konten seperti ini ya. Jadi parfum. Kemudian mereka lihat 80.000. cara reviewnya Dengan berbagai macam aroma seperti random. ini ya kegiatannya ya. Coba-coba unboxing. Nggak Ada nggak kelihatan ya? banget kayak jualan, tapi ada keranjang banget sama kuningnya. aroma kayak Lihat. buah-buahan. Ini ya. Parfum. Ada keranjang kuningnya. Nih. Jadi memang Harum mereka lumayan sih memposisikan wanginya. diri sebagai sesama konsumen yang menerima barang, tapi mau dikenalkan ke orang banyak. ada hal penting yang Ya, ini Temenin banyak. ibu kos belanja Nah, buat seperti Ingin ini. punya penghasilan Ini tambahan karena contohnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di saat FYP Kak Fadil untuk makan, melihat. pilih di Nah, pedas ini ya. ekstra. terus banget Ini ini apa apa? dia? Fadil ya. Ekstra pedas. Nah, ini mereka review milih. Nggak ada tulisan dipromosikan ya, Bapak Ibu, konten promosi dan lain-lain nggak ada. Tapi dia tetap menambahkan ini keranjang. Jadi misal kalau Bapak Ibu review kopi ya, anggapannya Bapak Ibu lagi Asli minum best kopi banget. kayak gitu ya. Ini Ih, enak banget pagi-pagi Pedesnya minum menurut kopi aku ini. pedes Ini kopi banget. apa ya kok
Tapi nagih. kok nggak Dia terlalu garing manis, juga. kok Ini. enak gini. Nah baru Yang extra terakhir pedas. dia bilang, oh ini dia namanya kopi Gurihnya dapet. Tongkat Ali. Nah enak sih. Pedesnya dapet juga. Saya, ya gimana ya kemasannya, Kriuknya silakan juga dikembalikan dapet. ke Bapak Ibu. Habis Terus nih, jangan Beb. lupa bilang Saat di Kak keranjang Fadil kuning, makan, jangan milih lupa. di pedas Nah, ekstra. Terus banget ini yang apa kayak dia? gitu. Nah itu untuk menganalisa konten-konten yang lain ya Bapak Ibu ya. Tadi bukanya di mana? Oke, saya ulangi lagi Bu Evi. Saya ulangi lagi. Itu caranya Ibu klik Extra pedas. TikTok, kemudian pada saat upload video, ya, pada saat upload video, ya, ini pada saat upload video di sini ya Bu, ya sudah muncul di sini, ya, klik di titik 3, ini ya, opsi lain, ya, titik 3, Ibu scroll ke bawah, pilih pengungkapan konten dan iklan. Ini ya. Ini ditambah merek Anda. Gini ya. Nah, cuman sebisa mungkin Bu Evi, sebisa mungkin Bu Evi bisa bikin konten yang soft selling, jadi nggak perlu memunculkan ini. Ya, karena kalau ini dimunculkan nanti ada tulisannya promosi atau ada tulisannya dipromosikan. Jadi kayak dirasa kita itu ngiklan, dirasa kita itu bayar gitu loh Bu maksudnya. Nah jadi kalau bisa lebih alami, lebih natural, buatlah akun konten-konten yang soft selling aja Bu. Ya contohnya gimana? Silakan bisa cek ya, cek video-video referensi di TikTok. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi karena jamnya sudah menunjukkan 20.32. Ya. Hari ini tuh payday sale, Bapak Ibu ya. Hari ini, besok, sebenarnya hari ini kan hari gajian ya, umumnya hari gajian. Jadi hari ini, besok, dan lusa itu biasanya platform-platform online untuk berbelanja itu rame. Nah, jadi boleh silakan Bapak Ibu coba untuk live atau infokan ya ke teman-teman kalau lagi ada promo payday kayak gitu ya. Nah, oke. Betul. Saya pernah pakai ungkapan promosi. Betul Bu Evi. Nah, jadi itu ya. Tapi memang kalau untuk produk Nates Bu, banyak yang bilang memang sering ke-ban Bu. Banyak orang bilang sering ke-ban. Makanya kita harus belajar ya. Kita memang harus belajar lihat kontennya orang ya. Kalau memang Ibu cari di orang yang promosi Nates belum ketemu videonya yang bagus menurut Ibu ya, masih cuman produknya doang, belum ada wajahnya, kita menjelaskan dan lain-lain. Ayo kita lihat produk yang sejenis ya, pembalut kesehatan yang orang lain ada buat dan videonya itu banyak banget view-nya. Nah, kita ikutin caranya, Bu. Kita ikutin caranya tapi produknya gantilah dengan Nates ya, karena kan kita percaya sama Nates. Jadi kita copy ilmunya, idenya, tapi kita barangnya Nates. Oh, pantas rumit banget untuk TikTok daripada Shopee ya. Betul, memang ada kebijakan-kebijakan yang cukup banyak Bu Evi. Cuman TikTok itu ya kalau sekarang kan Shopee 80-an% ya untuk penjualannya. TikTok itu 60-an%. Tapi TikTok itu sekarang agak benar-benar melejit Bu Evi ya. Jadi kalau bisa kita belajar keduanya, tapi jangan sampai itu mengganggu fokus ya. Bapak Ibu silakan tetap sesuai fokus yang sudah obrolkan dengan mentor-mentor ya. Ini tambahan. Tapi ya meskipun tambahan, Bapak Ibu juga harus punya komitmen. Kalau sehari memang mau upload satu konten, mau live 1 jam per hari, itu juga harus disusun ya. Jadi meskipun tambahan tapi nggak bisa kita biarkan, oh saya hari ini sudah full offline terus saya capek malam, nggak mau deh, kan ini cuma tambahan. Nah jangan gitu juga Bapak Ibu ya. Kenapa? Meskipun ini tambahan tapi ini nanti akan
suatu saat memang bisa menggantikan semua yang offline ya, karena online itu sudah apa ya, ibaratnya ada kelihatan hasilnya di sana. Nah, tapi kita harus terus belajar dan jangan cepat ini ya, apa namanya, jangan cepat puas Bapak Ibu sama apapun yang kita bisa. Oke? Ya, jadi mungkin materi saya malam hari itu dulu Bapak Ibu. Ya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Semoga langsung bisa membuat TikTok Shop-nya, mengupload produk-produk. Silakan Bapak Ibu bisa fokuskan ke produk-produk yang Bapak Ibu bisa jelaskan paling optimal gitu ya, diupload dulu ya sambil jalan, nggak perlu nunggu uploadannya selesai 30 produk 40 produk baru live, sambil jalan Bapak Ibu. Kalau yang sudah diupload baru 4 baru 3 tetap live, baru 5 tetap live ya, kayak gitu ya. Dan live-nya disesuaikan dengan style dan gaya Bapak Ibu semua ya. Untuk lebih detailnya nanti silakan Bapak Ibu bisa konsultasi ke para mentor ya, mungkin ada apa ketentuan-ketentuan yang berbeda setiap tim, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Yuk kita foto bareng dulu Bapak Ibu semuanya. Kita foto bersama dulu ya. Boleh silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu ya. Ada Bu Melati, ada Pak Riki, Bu Lisa, Bu Retno, Bu Lisa lagi. Oh, Lisanya ada 2 ini ya. Bu Evi, Pak Daniel, ada Bu Esti, ada Bu Harti ya, Bu Swa ya, Bu Novita, Bu Ita, Bu Eni, dan Bu Kurnia. Yuk silakan on cam dulu, kita foto bareng ya Bapak Ibu ya. Silakan, saya tunggu dulu. Saya tunggu dulu, masih ada yang bisa on cam. Bu Melati, Pak Riki, Bu Lisa Yunita, Bu Harti, Bu Esti, Bu Swa Cahaya, Bu Novita, Bu Ita, Bu Eni, dan Bu Kurnia. Oke, sudah ya, 4 orang aja ya yang on kamera. Oke. Nah, ini mungkin sampai sedang ngantuk ya. Maaf ya Bu kalau penjelasannya agak panjang ya. Memang TikTok itu begini ya. Kalau nggak panjang nanti takutnya bingung. Oke, yuk kita foto bareng yuk. Oke, saya mulai ya screenshotnya ya Bapak Ibu ya. 1, 2, kita bisa gaya ini Bapak Ibu ya. Semangat ya. Kita semangat mempelajari TikTok. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sekian Bapak Ibu semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya dan semangat, jangan pernah patah semangat untuk belajar ya. Selamat malam semuanya, saya izin akhiri ya untuk Zoom-nya. Selamat beristirahat semuanya.